Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah jelaskan tentang sholat dilanjutkan secara lahiriah, sekarang khusus secara batiniah. Dan ini yang memang diperlukan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jadi khusus ialah satu keyakinan. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 46 Allah menyebutkan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi itulah khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu bukan konsentrasi. Tapi khusyuk adalah kita berharap bahwa sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang terakhir sebagai jalan untuk bertemu dengan Allah. Ya. Di Al-Baqarah ayat 46 itu pengertian dari khusyuk. Di 45-nya kan dijelaskan di situ kita disuruh diperintahkan bahwa jadikanlah sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, jadi sabar dan salat itu berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Yang khusyuk ialah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang khusyuk itu orang-orang yang di dalam sholatnya itu ya dia meyakini satu-satunya jalan dari sholat adalah untuk bertemu dengan Allah. Nah, kalau keyakinan itu sudah timbul, maka kita sudah bisa dikategorikan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Jadi khusyuk secara batiniah ini berbicara tentang jiwa, ya, tidak mengendalikan raga, tidak, tetapi mengendalikan jiwa. Yang pertama, jiwa itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berserah diri, ya. Jadi ikhlas bukan dipaksa, ya. Dulu kita mengartikan ikhlas dipaksa, sekarang ikhlas itu harus berserah diri. Dalam surat 98 ya, ayat yang kelima Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan ya illa liya'budullah, melainkan kita suruh berbakti kepada Allah mukhlishina, dengan ikhlas ya, lahu-d-din, untuk agama. Jadi kita disuruh berlaku ikhlas, berlaku berserah diri untuk agama. Nah, jadi sholat yang kita lakukan ini bukan lagi sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, jadi sholat yang bukan hanya gerak, tetapi jiwa yang berjalan, itu yang penting. Nabi sudah mengatakan berapa banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi sebetulnya mereka tidak sholat. Kenapa? Ya karena sholatnya baru sebatas menggugurkan kewajiban. Sholat yang kita lakukan baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ada lagi yang mengatakan bahwa sholat itu kebutuhan. Jadi sholat kebutuhan bukan? Kebutuhan. Bukan, Pak. Sebab nanti kalau Bapak sudah nggak butuh, nggak sholat lagi. Ya. Jadi sholat itu adalah sarana jalan bertemu dengan Allah, gitu loh. Aja. Nah kemudian di surat yang ke-6 162 juga 163 sama. Ini ikrar kita. Inna, sesungguhnya sholatku,
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Berarti berkebutuhan kan? Tetapi sholat ini sebagai langkah pengabdian, ya kan? Salah satu bentuk pengabdian kita kepada Allah, bukan kebutuhan. Langkah pengabdian kita kepada Allah. Kita mengakui seluruh aktivitas yang kita lakukan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada sekutu bagimu Allah, dan saksikanlah bahwa aku awalul muslimin. Yang pertama-tama berserah diri. Ya, inilah makanya akhirnya kita tidak bisa mengaplikasikan Al-Quran karena menganggap Al-Quran itu perkataan dengan gitu ya. Kita nggak boleh ngomong kan? Ya, jadi Bapak Ibu berikrar bila sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihi. Jadi Bapak Ibu yang berikrar kepada Allah, orang yang pertama berserah diri. Ya, orang yang pertama berserah diri. Jadi waktu kita sholat, kita orang yang pertama berserah diri. Nah kalau begitu sholat itu buat apa? Buat menyerahkan diri kita ini untuk kembali kepada Allah. Ya, makanya dulu orang bilang sholatlah kalian anggap sholat ini yang terakhir gitu ya. Jadi sholatnya ini yang perlu diperdalam, maknanya yang perlu diperdalam. Kemudian yang selanjutnya tidak merasa berat. Jadi sholat ini jangan merasa berat, ya. Karena walaupun Allah sudah kasih tahu bahwa sholat dan sabar itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Kalau sembahyang nggak berat ya. Ya. Kalau sembahyang nggak berat, sholat itu berat. Kenapa? Ini masalah yang nanti ketemu di surat yang ke-4 ayat 30-43 itu. Kenapa dikatakan berat? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ya'lamuna ma la taqulun. Jika kamu mengerti apa yang kamu ngomong. Itu. Ya sama-sama kita evaluasi lagi sholat kita, ya. Dari mulai kita berdiri betul. Berarti berdiri yang betul, gitu kan? Yang nggak betul jangan berdiri, gitu. Kan kita salahnya kan? Berdiri benar, gitu kan? Jadi yang benar suruh berdiri, yang nggak benar jangan, gitu. Ini takbir. Allah. Karena di dalam lafaz Allahu Akbar ini sudah melekat jelas. Ya, ada ta'aruf, ada ta'yin, ada fi'li, ada qalbi. Jadi perbuatan kita, perkataan kita, niat kita Allah sudah tahu. Jadi yang sholat itu dipanggil semuanya. Ya. Jadi di 7172 ini yang dipanggil rohnya, di sini yang dipanggil jiwanya, di sini semuanya itu. Jadi bapak sholat itu raganya sholat, rohnya sholat, jiwanya sholat, gitu loh. Jangan raganya itu Allah pikirannya nggak kemana-mana kan? Ada beberapa orang lupa. Jadi rohnya dipanggil sholat,
Makanya dikatakan tiga gerakan itu tiga harga. Allahu Akbar. Tapi untuk selanjutnya enggak Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tapi untuk rakaat pertamanya harus dipanjangin. Allahu Akbar. Kenapa? Sama. Tapi kalau bapak sudah nyatu, ruh dan jiwanya sholat, udah enak. Nah, ini didapat untuk memperoleh musuh, kan gitu Pak. Nah, makanya jangan kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu nggak ngerti. Ketika kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib, terus ngomongnya kemana? Jiwa itu. Nah, inilah dia ngomong Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah antara aku dan dosaku. Itu. Jadi nilaga kita ini membuat dosa, makan yang tidak jelas, ya kan, berbuat yang tidak jelas, terlalu banyak maksiat, itu karena fasilitas dasar yang kita ikutin. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kira-kira kalau timur dan barat ini jauh, yang tengah gimana? Yang tengah gimana? Leluasa kan? Nah, jadi jiwanya leluasa gitu loh. Jiwanya apa? Gitu loh. Jangan sampai. Nah, itulah yang kita mohon kepada Allah ketika kita sedang mengkubur, supaya kuburnya diberi keluasan kan gitu. Ya kalau di situ nggak bakalan luas juga. Segitu-gitu doang. Nah, yang dimaksud dengan luas ini di sini. Agar jiwa kita itu luas. Ya. Jadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib. Nah, gitu. Allahumma nakini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah pakaianku. Ini pakaianku. Ini pakaian kita. Karena ini pakaian kita, makanya kita disebut al-mujamil, orang yang berselimut. Bersihkanlah pakaianku ini, abyadu minad danas, dari kotoran. Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku, bukan ini. Bersihkanlah jiwaku dengan air embun dan air es. Nah, paham? Ada saya sebagai makmum kan? Dan sebagai imam, nah gitu, berdialog. Nah, sehingga kita mengerti apa yang kamu ngomong. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ngerti kita. Siapa yang kita baca ini? Gitu. Jadi puji-pujian itu, benda-benda langit ini semuanya milik Allah, gitu. Tuhan pemelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengatur lagi maha teliti. Enak ngomongnya. Ya. Jadi makanya kenapa ilmu sholat itu berat sekali. Gak gampang loh sholat. Enggak. Jadi sholat yang ibu lakukan sekarang itu mengingatkan sholat kita di sini. Makanya ya muadzin yang ngomong, qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Sungguh sholat itu telah engkau dirikan. Kapan? Nah, makanya sekarang kita memperkuat sholat kita yang pertama, gitu loh. Itu semua sholat. Cuman dulu di sini sholatnya di alam rahim, sekarang kita sholat di alam dunia. Nah, sholat yang kita lakukan ini memperkuat sholat di sana. Makanya
makanya dia berkata qad qamatis shalat, qad qamatis shalat. Ya, sungguh sholat itu telah didirikan, dan sungguh sholat itu telah didirikan. Kapan? Jadi sholat-sholat yang kita dirikan sekarang itu tidak lain adalah memperkuat sholat-sholat yang pernah kita lakukan dulu di alam lahir. Haji yang kita lakukan sekarang ini adalah menyempurnakan haji kita di alam ruh. Umrah yang kita lakukan sekarang ini adalah penyempurnaan umrah dulu di alam ruh. Maka ayatnya walitul wal hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Cuma sekali. Gimana Pak Murid? Itu 7124 Ustaz. 7172. Bukan yang di paling ujung sana itu. Ini? Iya. 29. 7 ayat 29. Oh, 29 sana. Ya. Tapi Amara Rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Gitu. Katakanlah, Rabbku memerintahkan aku supaya aku berbuat adil. Iya. Dan hadapkanlah mukamu tiap-tiap kamu sholat, ya, dengan cara mengikhlaskan agama karenanya, karena sebagaimana kamu semula, kamu akan dikembalikan. Kemudian wad'uhu mukhlisina lahuddin, dan berdoalah kamu pada Allah tiap-tiap kamu masuk masjid. Kemudian wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun, kama sebagaimana kamu semula ini, begitu kamu akan dikembalikan. Jadi sholat itu adalah jalannya kembalinya seorang beriman kepada Allah. Cuma di jalan. Kalau begitu, sholatkah kita pada saat sakratul maut? Ya sholat, cuma kalau tidak sholat tidak bisa pulang. Karena jalannya sholat. Itulah makanya sakratul maut itu berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman. Sakrat artinya mabok. Tapi buat orang yang beriman enggak mabok, enggak. Iya kan? Jadi sakratul maut itu artinya mabok mati. Nah, orang yang mengalami mabok ini karena dia tidak pernah belajar. Tapi kalau dia bisa belajar, enggak. Gitu loh. Nah, jadi pada saat nanti kita mengalami zazah, ya, mengalami ambang batas gitu. Nah, di ambang batas ini, nah jadi Allah bilang walikulli ummatin ajalun, tiap-tiap manusia, tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Dan ajal itu Allah jadikan dua kali. Ya, ajal yang pertama udah kita pakai, tinggal nunggu ajal yang kedua sini. Nah, kalau kita sudah masuk di alam zazah ini, nah maka kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur kan gitu. Ya, jadi kalau sudah masuk di alam zazah ini, kita nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi ajal itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Saya menyampaikan ini dengan harapan semoga Bapak Ibu dalam melaksanakan sholat itu betul-betul sekarang sudah sadar bahwa sholat itu adalah satu jalan. Semakin Bapak Ibu rajin sholat, maka semakin sering peluang kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi kalau nggak mau bertemu dengan Allah, nggak usah sholat. Ya Pak ya, temunya dipaksa. Ya. Jadi kita peluang kita kalau nggak sering sholat sunnah, kalau tahajud, itu peluang untuk bertemu dengan Allah itu semakin besar. Nah, jadi kalau sudah kembali kepada Allah, jangan dipikirin yang lain Pak. Karena kalau udah pulang Pak, ya, ini udah tua, ngapain lagi? Dan syukur kalau generasi kita bisa masuk surga, alhamdulillah Pak. Ya, udah generasinya generasi pemuda kaki, tidak bawa benggolan gak laku, ajalnya udah nyampe, belum pertama, belum mati. Ajal itu batas. Contohnya gini,
Begitu ibu umur 9 bulan 10 hari kan keluar, kan nggak mungkin masuk lagi dalam kandungan. Nah itu ajar yang pertama, gitu. Batas. Nah, nanti batas yang kedua di sini. Ya, kalau kontraknya udah dijalanin. Gitu. Nah kira-kira Allah kasih kontrak kita berapa tahun? Gitu kan? Nah, kata Allah, kata Nabi antara 60 sampai ada batas. jadi ibarat gendang tutup sini tutup sini, kita di dalam dari situ. Ustaz, nanya Ustaz, itu waktu sholat itu bagaimana caranya untuk merasakan bahwa yang 3 komponen itu kita menghadap sholat? Ini di SB 42 anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Jika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun Anda tidak bisa melihatnya, maka cukuplah Allah yang melihat kita. Itu aja. Udah, jangan dipikirin yang tinggi-tinggi itu sih. Iya, nggak bisa. Iya. Hanya Bapak sadari bahwa ketika Bapak sholat, kenapa sih sholat itu pakaiannya harus bersih? Ya kan? Dan ternyata pakaian itu bukan pakaian ini. Badan kita itu harus bersih. Itu pakaian kita, Pak. Dan semua manusia punya pakaian itu walaupun dia nggak kerja, ya kan? Nah, pakaian itu bersih, kemudian berwudu. Setelah berwudu, tempatnya juga harus bersih. Gitu. Udah bisa melaksanakan sholat. Ingat, yang punya sholat itu hamba. Yang punya sholat itu hamba, dan hamba itu anak jiwa. Apa ya? Gitu. Yang punya sholat itu hamba. Nah, makanya banyak orang yang sholat cuma raganya doang, jengking loh ya. Iya, hamba, udah. Ya. Apakah itu Ustaz yang dipanggilnya nafsu mutmainah yang itu ya Ustaz? Iya, nafsu mutmainah. Jadi dari nafsu amarah di sini, nafsu lawamah di sini, nafsu mutmainah di sini. Nah sekarang tinggal pembinaannya. Nah makanya si nafsu ini mengalami 3 kegelapan, gitu. Ya, 3 kegelapan. Sebagaimana seorang bayi mengalami 3 kegelapan waktu di alam lahir. Di alam lahir, di alam ketuban, gitu kan? Nah sekarang kita 3 mengalami kegelapan. Kegelapan yang pertama pada saat usia kita 0 sampai 15 tahun, masa anak-anak. Ya, kandung udah lewat ya. Nah, yang kedua umur 15 sampai umur 40. Ini masa kegelapan kita yang kedua. Nah, yang ketiga baru masa kegelapan umur 41 sampai 60. Nah, kado kalau ini udah lewat nggak apa-apa, ini udah lewat nggak apa-apa. Nah yang ini jangan sampai gelap lagi. Betul, kita itu sebagai manusia sosial, betul kan? Tapi bersosialah kita dengan sosialnya Allah. Allah kan mengajar kita sebagai makhluk sosial, iya kan? Kalau menolong, gotong royong, ya kan? Tapi kalau soal akidah bisa. Ya harus bisa. Pak besok kita gotong royong, ayo. Pak besok kita gotong royong bau ini, ayo. Gitu loh. Tapi soal akidah entar dulu. Ya. Bapak beribadah ini ingin bertemu dengan Allah apa ingin masuk surga? Hah? Yang benar? Sudah pergi langsung surga enggak? Otomatis. Keduanya. Nah, gitu. Orang yang bertemu dengan Allah pasti masuk surga. Otomatis. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan itu tujuannya. Ya.
Jadi kita sholat ini bukan karena kita takut masuk neraka ya. Ya, kita masuk surga kalau nggak ketemu sama Allah nggak. Jadi bertemu dengan Allah karena nanti Allah yang akan menyambut dengan kata salamun. Mata yasin itu kan bener. Salamun kaulam min rabbir rahim. Bukan malaikat tuh Ustaz ya? Nah, Bukan malaikat yang nyambut. ya, baik. Nah kemudian dengan penuh kerendahan hati dan rasa takut dan suara yang lembut. Jadi ngomong sama Allah pakai suara yang lembut. Wal rabbaka bi nafsik tadarru'an wa khufyatan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi ingatlah Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dengan suara yang bi nafsik di dalam hatimu. Padahal Allah kebiasaan dengan perasaan takut dan rendah diri. Di 17:110 bacanya nggak boleh kencang-kencang, nggak boleh pelan-pelan. Sedang-sedang bersuara jadi situ maksudnya. Karena bacanya di ayat ini dijelaskan bacanya nggak boleh kencang-kencang, cuma nggak boleh pelan-pelan, jadi sedang-sedang aja. Maksudnya apa? Nggak boleh panjang-panjang. Kata Allah, bacalah apa yang mudah dariku. Ya, Bener ya Pak? jadi ringan enggak, berat enggak. Ini sedang gitu loh. Yang sedang ini artinya kita mengerti kan gitu. Dan bacalah apa yang mudah dari Quran. Benar? Nah dulu kita mengartikan ini suaranya gerendang-gerendang gitu ya. Jadi bacanya dan janganlah kamu keraskan dan janganlah kamu ringankan, tapi di antara itu Ustaz, kenapa dengan rasa takut itu Ustaz? karena kata Allah apabila dibacakan ayat-ayat Allah menekan takut lagi. Ya, apabila dijelaskan bertambah imannya. Iya. Nah, itu kenapa kita punya perasaan khauf, perasaan takut? Apa takut karena masuk neraka? Takut jangan-jangan apa yang kita peribadatkan ini nggak diterima sama Allah, Pak. Atau harus punya perasaan takut. Saya sudah pakai dasi, sudah pakai ini, tapi saya punya perasaan takut. Jangan juga saya nggak diterima nih, saya ngelamar kerja kira-kira gitu ya. Padahal persyaratan sudah cukup. Tapi perasaan was-was itu harus ada. Jangan-jangan sholat saya nggak diterima nih, kenapa mintanya kebanyakan? Ya. Dengan penuh perasaan takut, bersih ke dalam hati, dan minta kepada Allah apa yang kita ngerti gitu. Kalau yang nggak ngerti ya. Bapak-Ibu sekalian, itu dulu permohonan mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.